Thinking of you, thinking of you. Baiklah, pada sesi kali ini saya akan membahas salah satu mata kuliah yaitu larutan. Larutan adalah campuran dari dua zat atau lebih, yang dimana larutan ini terbagi menjadi dua, yaitu zat terlarut dan juga zat pelarut. Jumlah zat terlarut dalam larutan dinyatakan dalam suatu konsentrasi. Salah satu cara untuk menyatakan konsentrasi adalah dengan molaritas. Molaritas merupakan ukuran banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Sedangkan zat pelarut disebut sebagai solvent dan zat yang terlarut disebut sebagai solut. Contoh pelarut yaitu air, alkohol, aqueous, bensin, dan lain-lain. Sedangkan contoh terlarut adalah gula, garam, dan sebagainya. Bagaimana sih bentuk dari zat larutan? Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita telah menemukan berbagai macam bentuk larutan. Contohnya adalah ketika kita meminum teh. Gula dan teh merupakan zat terlarut, sedangkan air pada teh sebagai zat pelarut, sehingga teh disebut sebagai larutan. Selanjutnya adalah jenis-jenis larutan. Yang pertama, larutan encer adalah larutan yang mengandung sejumlah kecil zat A yang terlarut. Yang kedua, larutan jenuh merupakan larutan yang mengandung jumlah maksimum zat A yang dapat larut dalam air pada tekanan dan temperatur tertentu. Yang ketiga, larutan lewat jenuh adalah larutan yang mengandung jumlah zat A yang terlarut melebihi batas kelarutannya di dalam air pada temperatur tertentu. Selanjutnya kita masuk berdasarkan daya hantar listrik. Berdasarkan daya hantar listrik terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan juga larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Contohnya adalah larutan HCl, larutan H2SO4, larutan asam asetat, dan larutan NaCl, dan masih banyak yang lainnya. Larutan non-elektrolit merupakan sebuah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Contohnya adalah larutan gula, larutan alkohol, larutan urea, dan masih banyak lainnya. Cara membuat larutan. Yang pertama, zat mudah larut dilarutkan di dalam botol. Yang kedua, zat sukar larut dilarutkan dengan melakukan pemanasan. Yang ketiga, zat yang akan membentuk hidrat, airnya itu dimasukkan lebih dahulu dalam Erlenmeyer agar tidak terbentuk senyawa hidrat yang lebih lambat larutnya. Yang keempat, zat yang meleleh dalam air panas saat melarutkan dalam Erlenmeyer digoyang-goyang atau dikocok. Yang kelima, zat yang mudah terurai pada pemanasan tidak boleh dilarutkan dengan pemanasan, jadi dilarutkan secara dingin. Keenam, zat-zat yang mudah menguap bila dipanasi, larutkan di dalam botol yang tertutup dan dipanaskan serendah-rendahnya sambil digoyang-goyangkan. Yang ketujuh, obat-obat keras harus dilarutkan tersendiri untuk meyakini apakah larut semua, yang dilakukan dalam tabung reaksi lalu kemudian dibilas. Yang kedelapan, pemanasan hanya diperlukan untuk mempercepat larutnya suatu zat, bukan untuk menambah kelarutan, sebab bila keadaan dingin akan terjadi endapan.
Hal ini perlu diperhatikan.